Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kajian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas sebuah topik kontroversial yang sedang ramai diperbincangkan. Benarkah ada orang yang tidak ditanya malaikat munkar dan nakir di alam kubur? Klaim ini ramai setelah potongan ceramah Gus Baha beredar, yang menyebutkan bahwa ada guru tauhid yang tidak ditanya malaikat karena sudah begitu yakin dan kuat tauhidnya. Mari kita telaah dengan jujur, adil, dan bersandar pada dalil. Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Jadi ada ulama itu ahli matematika. Dia nggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid. Sehingga nanti mungkar nakir itu gak akan tanya dia marabbuka wa manabuka, karena dia punya rencana. Yang ngajar tauhid itu saya, kata. Jadi kalau dia malaikat nakir, marabbuka, pangeran kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan, kamu pernah ngajar tauhid. Saya ini guru tauhid. Singkat cerita, saking keramatnya Imam Amudi, kata Allah, ya Amudi, presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis. Karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah, karena dia malaikat, ya iman karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman. Kalau kita enggak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren. Loh betul. Malaikat itu ketika bangga, ya Allah, apa ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya Allah ada. Siapa? Ya orang-orang kudus, kata Allah gitu. Kira-kira gitu. Kenapa? Ya betul. Karena kamu iman saya itu wajar, kamu tahu saya, tapi mereka nggak tahu saya tapi iman. Pertama, kita lihat dalil, sebuah hadis paling dasar dari hadis Sahih. Rasulullah bersabda, alam kubur adalah alam yang dilalui oleh manusia setelah meninggal dunia. Manusia berada di alam kubur hingga datangnya hari kiamat. Di alam kubur inilah manusia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Pertanyaan ini juga menjadi awal dari nikmat dan siksaan di alam kubur. Orang beriman dan memiliki akidah yang benar yang akan dikokohkan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut dan akan memperoleh nikmat kubur. Adapun orang yang selalu berbuat maksiat dan orang kafir yang tidak bisa menjawabnya, maka akan memperoleh azab kubur. Setiap manusia yang meninggal dunia akan ditanya oleh malaikat, namun ada beberapa golongan yang dimudahkan bahkan terbebas dari pertanyaan di dalam kubur. Pertama, meninggal pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Kedua, meninggal dikarenakan sakit perut. Beberapa hadis menunjukkan bahwa orang yang meninggal karena sakit perut merupakan salah satu sebab diselamatkan dari siksa kubur. Di antaranya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dan siapa saja yang mati karena sakit perut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya dari Abdullah bin Yasar, beliau berkata, aku duduk bersama Sulaiman bin Surad dan Khalid bin Urfuta. Mereka menyebutkan ada seseorang yang meninggal karena sakit perut. Keduanya berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya. Maka salah satu dari mereka berkata, bukankah Rasulullah bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perut, maka dia tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Lalu yang lainnya berkata, benar apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat An-Nasa'i At-Tirmizi. Ketiga, orang yang mati syahid di medan perang untuk mempertahankan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa orang beriman akan diuji dalam kubur kecuali orang yang syahid? Beliau menjawab, cukuplah kilatan pedang di atas kepala mereka sebagai ujian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Keempat,
senantiasa membaca surat Al-Mulk. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah menamakan surat tersebut Al-Mani'ah, penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka dia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Kelima, meninggal karena ribat, menjaga wilayah perbatasan di jalan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjaga-jaga di jalan Allah sehari semalam lebih baik daripada puasa beserta sholat malamnya selama 1 bulan. Seandainya ia meninggal, maka pahala amalnya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rezeki baginya, dan ia terjaga dari fitnah pertanyaan kubur. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, di dalam kubur akan ditanyakan, siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 3120, Bukhari nomor 1369, Muslim nomor 2871. Hadis ini sangat kuat, mutawatir maknawi, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Menunjukkan bahwa setiap manusia akan dihadapkan dengan 3 pertanyaan utama dalam kubur. Lalu bagaimana dengan klaim bahwa guru tauhid atau ulama besar tidak ditanya? Menurut sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah, memang ada golongan nabi dan syuhada yang tidak mengalami fitnah kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir, bukan karena bebas dari pertanyaan, tapi karena kemuliaan dan pahala amalnya. Yang jadi pertanyaan, adakah dalil sahih tentang pengecualian pertanyaan malaikat ini? Namun sayangnya, tidak ada dalil sahih yang menyebutkan secara eksplisit bahwa ulama atau guru tauhid bebas total dari pertanyaan malaikat. Kalau Nabi saja tidak bicara seperti itu, kenapa kita berani? Malaikat munkar dan nakir adalah 2 makhluk Allah yang ditugaskan secara khusus untuk menguji iman seseorang di alam kubur. Mereka akan bertanya dengan bentuk dan sikap yang sesuai dengan amal si mayit. Orang soleh didatangi dengan wajah tampan, berbau wangi, dengan sikap sopan. Orang fasik didatangi dengan wajah mengerikan dan sosok yang sangat kejam. Ini sesuai dengan banyak riwayat dari para imam besar termasuk dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan, logikanya, guru tauhid masa ditanya, Man Robbuka? Kan mereka sudah hidup dalam tauhid. Tapi mari lihat logika yang benar. Umar bin Khattab dijamin surga, tetap ditanya. Sayyidina Ali, sahabat utama Nabi, tetap ditanya. Para wali besar tetap menjalani alam barzah sesuai aturan Allah. Apakah mungkin guru zaman sekarang, meski alim, lebih mulia dari sahabat? Ada juga komentar bahwa Gus Baha terpengaruh kisah-kisah dari para habib yang kadang kurang berdasar. Bahkan ada yang bilang, Gus Baha ngarang definisi sendiri. Sebagai umat Islam, kita tetap hormat pada ulama, termasuk Gus Baha. Tapi tidak semua pendapat wajib diikuti. Dalam hal ghaib, kita hanya boleh yakin bila ada dalil dari Al-Quran atau hadis sahih. Islam bukan agama dongeng. Kita wajib bedakan cerita motivasi dengan cerita yang menabrak dalil. Sebagian cerita memang indah, tapi jika tidak ditopang dalil, kita cukup katakan, cuma Allah yang tahu perkara ghaib. Jangan mudah percaya cerita, tapi jangan pula mudah mencaci. Semua manusia, kecuali yang Allah kehendaki, akan ditanya oleh malaikat di alam kubur. Bahkan Nabi pun menyampaikan bahwa fitnah kubur itu nyata dan menimpa semua umat. Guru tauhid tetap manusia biasa. Jikapun mulia, mereka hanya dipermudah menjawab, bukan bebas total dari pertanyaan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang dimudahkan menjawab di alam kubur. Kokohkanlah kami dengan kalimat, La ilaha illallah, baik ketika hidup maupun saat ditanya di alam barzah. Sampai di sini video kali ini, like, share,
dan subscribe untuk kajian bernas seperti ini. Komentar pendapatmu dengan adab dan santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.